Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang pertanyaan yang disukai suami ketika pulang, yang akan dibahas oleh Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Ini pusat lapar dan haus. Makanya lebih cepat lapar siapa, Bu? Laki apa perempuan? Laki. Makanya pertanyaan yang paling disenang laki-laki setelah 10 menit. Abi udah makan? Ayah udah makan kah? Ya? Atau kalau misalnya anak kita, si kakak udah makan kak? Walaupun suami atau anak laki-laki kita tahu di rumah atau di sekolah sana, di luar sana dia makan, sampai di rumah setelah 10 menit tanya tentang makan minumnya, please, karena itu paling cocok sama otak laki-laki. Ya, nggak usah tanya di kantor rapat bagaimana, nggak usah tanya, udah makan. Walaupun dia datang jam 2 malam, ibu tanya, Abi udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 sih. Ada juga jam 2 malam, Abi udah makan? Belum. Astagfirullahaladzim. Kepengen rasanya, kenapa nggak makan aja sih di luar, kan gitu ya? Bu, mungkin dia makan, tetapi dia tetap harus ditanya, Abi udah makan? Belum. Kadang tengah malam lapar, ya sudah, Abi mau makan apa? Tanya lagi. Biasanya kadang dia apa? Nggak usah, kasihan kamu. Iya Allah. Ya, pengertian banget tuh. Paham ya Bu? Baik. Sekarang, nah, dengar ya. Ini juga, maaf, pusat syahwat birahi. Berarti lebih besar siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ibu, pusat syahwat birahi anak laki-laki perempuan itu juga bersamaan dengan pusat menjaga keamanan. Tetapi karena laki-laki lebih lebar, berarti laki-laki kalau sedang bekerja di luar, di kantor, itu kan artinya dia menjaga keamanan ekonomi, ya. 3 hari Bu itu, ini hipotalamus tegang. Pada saat tegang, syahwat naik Bu. Makanya harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Yang masih punya suami ya, harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. 3 hari Bu tegang. Kalau sudah di atas 55 tahun, mungkin seminggu baru tegang. Tapi yang masih muda-muda Bu, ya, ada yang 2 hari tegang, makanya 2 hari harus hubungan intim suami istri. Ada 3 hari tegang, makanya setelah 3 hari harus hubungan intim suami istri. Kalau pengantin baru, sehari 2 kali Bu. Kenapa? Kalau dia menikahnya umur 30 tahun, akil baliknya umur 10 tahun, berarti 20 tahun dia sudah tegang. Makanya sehari 2 kali bisa. Paham ya Bu? Ini harus paham. Artinya apa? Semakin kita layani suami, maka dia akan semakin baik bekerja menjaga keamanan ekonomi kita. Ya, ini dia. Makanya wanita, ya, ini agak berbeda. Dia ingin merasa dicintai dulu, baru mau hubungan intim. Tapi laki-laki lain Bu. Laki-laki, ibu kasih hubungan intim dulu, maka dia akan merasakan dan memberi cinta. Ini suami ya, kita udah ngomong, ini kan tadi dia pulang kan? Udah pulang, udah kita tanyain makan, sekarang udah mau tidur nih kan? Alurnya gitu ya. Ingat ya Bu, kadang-kadang kita perempuan malas ya melayani suami karena kita ingin dulu dicintai, dimanja-manja, baru kita mau rela hubungan intim. Tetapi laki-laki justru, ibu kasih hubungan intim dulu, baru dia merasakan dan mau memberi cinta. Ini kalau kebalik terus dan tanpa diperantarai dengan pengetahuan, ini bikin baper terus nih Bu. Bikin baper berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya empet sendiri. Dia juga empet sendiri. Ya. Sekarang, apa yang diinginkan pria dari bercinta?
Rupanya dia ingin pembebasan ketegangan yang menempuk dengan pencapaian orgasme. Yang itu tadi saya bilang, hipotalamusnya karena dia bekerja tegang, Bu. Makanya dia ingin dilenturkan. Bagaimana? Dengan pencapaian orgasme. Ya, ini nggak apa-apa ya, kita bicara yang karena kita sudah mulai masuk ya memahami suami di malam hari. Oke ya. Nah, itu tadi. Apa yang diinginkan wanita untuk bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dari pasangannya dan bicara. Perempuan nih ya, Bu, ya, kita mau rela berhubungan intim dengan suami kalau apa ya? Kita agak tegang-tegang sedikit. Ya, kita tahu suami ngeliatin kita tahu suami mau ngajak ngomong kita, ini agak tegang-tegang sedikit, Bu. Jadi dikit-dikit kita begini, dikit-dikit kita begini. Karena kita tahu dia ngeliatin kita agak tegang-tegang sedikit itu, ya. Kalau laki-laki justru ingin melepaskan ketegangan, kita ingin tegang dulu, baru mau hubungan intim. Paham ya, Bu? Ya. Sekarang ya, nah nih sudah pernah yang ada dengar tapi nggak apa-apa diulang-ulang ya. Cara memuaskan seorang wanita setiap waktu, bukan hanya hubungan intim ya, setiap waktu. Apa? Ini, Bu. Wanita senang belayan, pujian, kemanjaan, senangkan hatinya. Perempuan senang juga aromanya wangi suami itu, senang pijatan-pijatan kecil, senang juga suami memperbaiki sesuatu, senang banget kalau suami empati. Ada juga senang ya suami-suami yang punya bakat nyanyi, dia nyanyi-nyanyi sama istrinya, suka perempuan itu. Ya, senang disanjungan, dukungan, ya, dikasih makanan, banyak banget. Humor, ketentraman, rangsangan, Bu, banyak banget, Bu. Dekapan, tidak dilihat kelebihan lemaknya. Dan perempuan suka gitu kan, bilang-bilang sama suami, aku senang gini banget. Senang banget kalau suami, aku nggak lihat itu. Ciela. Aduh, seneng ya, seneng itu tadi, ditelepon, antisipasi, maaf, ciuman, usapan di kepala, kata maaf, perhiasan, banyak banget ya Allah. Perempuan senang, walaupun nggak semuanya ya. Dalam satu hari itu 1 atau 2, perempuan tuh merasa ya Allah aku dicintai. Ya, ini perempuan. Makanya malamnya rela berhubungan intim sama suami. Kalau suami bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Cara memuaskan seorang pria setiap waktu apa? Dekati dirinya tanpa busana. Ini fitrahnya. Dia nggak banyak macam-macam laki-laki. Hanya memang Islam ajarkan kita harus ditutup. Ya, ditutup, Bu. Itu ajaran Islam, tapi fitrahnya begini. Dan ingat, itu laki-laki yang ciptakan Allah ya. Jadi dekati dirinya tanpa busana itu. Itu nggak usah banyak cincong tuh. Cuman karena kita diajar oleh Allah agar kita malu, kita tutup. Ya. Apalagi kalau di atas 50 tahun, Bu, harus ditutup, Bu. Masuk angin. Kadang ibu-ibu kalau udah ada kerut-kerutan di perutnya malu ya. Iya, jadi kadang-kadang suami itu ada suami yang gitu, ngapa sih ditutup? Ini sunnah dari ya gitu. Ini sunnah aja ya gitu dong. Ya, paham ya, Bu? Begitu perempuan, begitu banyaknya perempuan, laki-laki cuma 1. Ya, apalagi kalau ibu niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dekati dia tanpa busana ya. Pakai Bismillah, jatuhnya ibadah. Saya dulu salah juga, Bu, pakai daster aja melulu. Pakai daster melulu ya. Makanya sekarang banyak orang-orang menjual, maaf, pakaian tidur yang bagus ya, berwarna transparan. Pakailah, Bu, pakailah, Bu. Jangan itu daster yang compang-camping ya Allah. Sebelah kanan bau bawang merah, sebelah kiri bau bawang bombay. Gantilah, Bu. Dalamannya itu berwarna-warni, kadang ungu, Bu. Ya Allah. Ya. Ada yang ungu tuh, ungu, peach, alah, hitam, padahal nggak kelihatan juga nantinya. Tapi itu sesuatu yang memang laki-laki butuhkan, ya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi bidadarinya sampai kapanpun. Oke? Sekarang, mengapa pria tidak bicara selama bercinta, Bu? Karena itu tadi korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal dalam satu waktu, betul, Bu?
Jadi maaf ibu, kalau suami ibu sedang berhubungan intim sama ibu, dia nggak banyak ngomong bu. Kenapa? Nggak bisa. Karena otak tengahnya tipis. Dia cuma bisa satu. Kita lain, kita korpus kolosumnya tebal ya. Maaf, kita lain suami juga, masih juga bisa ngomong, masih juga mikirin yang lain. Apa dipikirin? Ya, lagi diajak hubungan intim sama suami, kita mikir, ya Allah tuh cucian belum diambil. Ya Allah. Atau kalau sebelum subuh kan, serangan fajar kadang-kadang suami melakukan, kita sambil mikir loh, ya. Ya Allah tuh anak-anak belum dibangunin sholat subuh gitu. Tapi laki-laki nggak begitu bu. Makanya mengapa Islam, ya, membolehkan laki-laki poligami dan istri pertama, kedua, ketiga itu nggak usah cemburu. Laki-laki pada saat dia berhubungan intim pada istri pertama, dia nggak ingat yang lain, dia fokus. Pada datang juga ke istri kedua juga begitu, ketiga juga begitu. Karena otaknya memang sudah disetting oleh Allah gitu. Kalau kita lain bu, ya, udahlah hubungan intim, ngingetnya anak, nginget cucian, nginget itu mau arisan besok pagi, kita bisa begitu. Kenapa? Karena korpus kolosum kita tebal. Paham ya bu? Dan ingat, dia nggak bisa diajak bicara bu. Padahal kita selalu kepengen ya dia bicara, nggak bisa bu. Dia hubungan intim, dia selalu bilang sama kita, I love you, I love you. Susah. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.